Hai, berantakan banget di belakang, nggak apa-apa. Yang penting apa yang mau gue sampaikan itu tersalurkan. Waktu gue kan jadi gini, gue itu sering banget beberapa kali sih, bukan sering banget, gila banyak duit kali gue. Jadi dari tahun 2018 itu gue lumayan cukup sering untuk keluar kota, dan itu kebanyakan nggak sama teman-teman cewek gue. Itu entah sama teman-teman cowok gue, entah gue pergi sendiri. Dan orang tua gue itu tidak melarang, nggak, kamu nggak boleh. Nah, akhirnya hal itu menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. Kok orang tua lo nggak ngelarang sih? Kok lo boleh-boleh aja sih ngelakuin kayak gitu? Kenapa? Kok bisa? Gimana caranya kak untuk izin sama orang tua supaya boleh keluar kota kayak gitu, boleh pulang malam tuh gimana sih? Karena mereka melihat kehidupan gue seperti itu. Nah nih, gue harus kasih tahu sama kalian. Yang pertama, dulu gue juga sama kalian. Gue waktu SMP itu nggak boleh keluar lebih dari jam 7. Nggak deh, jam 9. Jadi gue di SMP itu nggak boleh keluar lebih dari jam 9. Jadi jam 9 itu gue harus balik. Gue pernah suatu saat jam 9 itu gue belum balik, gue maksain diri bawa motor. Gue jam 10 baru nyampe rumah, dan itu gue diomelin habis-habisan. Itu waktu gue SMP. Waktu gue SMA pun sama, masih jam 9 kalau gue nggak salah. Jam 9 itu harus sudah nyampe rumah. Terus gue lama-lama kayak membangkang lah ya, lebih tepatnya sih kalau membangkang. Setiap nggak boleh balik jam 9, nggak boleh balik lebih dari jam 9. Oh ya udah, jam 10, jam 11. Nah gue begitu dulu, dikunciin sering, disuruh tidur di depan. Dulu tuh di depan rumah gue dia ada teras, terus ada jemuran. Nah gue tidur di bawah jemuran. For your information, gue pernah kayak gitu. Waktu itu gue pernah balik jam 2 pagi, sama masuk ke rumah boleh nggak dikunci, tapi habis itu pagi-paginya gue diomelin, dimaki-maki habis-habisan, dibilang kamu nanti cewek balik malam jam segitu, nanti kalau tetangga ngomong gimana, nanti apa kata tetangga, pokoknya gitu-gitu deh. Orang tua gue tuh sama aja sama orang tua kalian, sakleknya sama. Cuma kemudian gue bilang sama orang tua gue, aku menjalani hidup yang aku punya. Apapun yang aku lakukan, aku bertanggung jawab untuk diriku. Orang lain itu hanya melihat. Kalau aku sukses, aku bahagia, mereka hanya bisa bilang, ih enak ya udah sukses, ih enak ya udah bahagia, ih enak ya udah happy. Tapi ketika aku susah, mereka cuma bisa ngomongin, tuh makanya jangan kayak ini. Jadinya begitu kan, apa segala macam. Setiap orang itu ada aja gitu kejelekan lu yang bisa mereka omongin gitu. Kalau lu selalu mendengarkan omongan orang lain, lu akan capek. Hidup lu akan di situ-situ aja. Lu kayak berada di, kalau ini gue dengar dari videonya Fiona sama Daniel Mananta, itu orang Indonesia tuh tipikal yang tidak bisa bebas karena stigma masyarakatnya. Dan gue sudah mengetahui itu dari gue SMA. So that's why ketika SMA gue sudah mulai membangkang. Gue nggak boleh pulang lebih dari jam 9. Gue pulang jam 10, gue pulang jam 11. Bodo amat, dikunciin, gue jalanin dikunciin, gue omelin sampai gue ada di satu waktu dimana gue argue sama orang tua gue bilang, ini hidup aku bertanggung jawab dengan hidup aku. Kalau misalnya something happen sama gue akan bertanggung jawab. Gue berjanji gue nggak akan ngebawa lo dalam hal ini. Walaupun gue tahu orang tua gue pasti kebawa, tapi janji yang selanjutnya yang gue ungkapkan adalah, aku tahu mana yang baik, aku tahu mana yang buruk, aku tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. So I decision
biarin aku melakukan apa yang aku mau, biarin aku pergi kemanapun yang aku pengen, jangan halangi aku. Tapi aku janji sama kalian kalau aku gak akan bikin malu kalian, dan aku janji kalau seburuk-buruknya keadaan aku akan tetap berusaha untuk pulang. Karena nyokap gue tuh kan kakaknya itu hilang pada tahun 98. Jadi mungkin nyokap gue punya ketakutan itu. Jadi gue bilang sama nyokap gue, seburuk-buruknya keadaan gue, entah gue hampir mati di mana, selama gue masih bisa bernapas, gue akan tetap berusaha untuk pulang. Entah itu gue ngegembel, entah itu gue harus jalan kaki, entah itu gue harus ngemis dari mana, yang penting gue akan tetap berusaha untuk pulang. Gue bilang kayak gitu sama nyokap gue, sama bokap gue juga. Gue berjanji gue gak akan pernah buat mereka malu, tapi tolong biarin gue melakukan apa yang pengen gue lakukan. Jadi dari mulai kuliah, gue bebas pergi kemanapun yang gue mau, gue bebas pergi dengan siapapun, entah itu sendiri. Gue bebas mewujudkan semua mimpi-mimpi gue. Dan here I am, dimana yang kalian lihat sekarang itu bukan berarti orang tua gue. Mungkin gue suka nih, jadi gini, banyak teman-teman gue yang suka nanya, nah kalau boleh sih pergi ke sini sendirian, emang orang tua lo nggak ngelarang ya? Jawaban singkatnya sering gue keluarkan, enggak, nyokap gue nggak peduli kali, anaknya masih 3 hilang 1, masih 2 anak gue selalu ngomong kayak gitu. Kayak apa ya, mempersingkat waktu gue untuk mempersingkat waktu gue untuk menjelaskan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Gue pun melalui hal yang sama seperti kalian, hanya gue berhasil untuk berargumen dengan orang tua gue gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin memiliki mimpi tapi terhalang oleh orang tua, coba deh kalian ngomong dulu sama orang tua. Nah kadang gini, anak juga mereka itu hanya menghakimi orang tuanya. Kalau orang tuanya itu jahat, kalau orang tuanya itu tidak mendukung mereka, kalau orang tuanya tuh pokoknya jahat lah, tidak baik lah, nggak seperti anak-anak yang lain. Padahal mereka tidak menjelaskan hal itu sama orang tua, karena orang tua kita kan hidup di zaman yang seperti itu, di zaman yang dimana jam 7, nyokap gue tuh cerita, jam 7 tuh dia harus sudah di rumah, nggak boleh kemana-mana. Gue dikasih kebebasan masih sampai jam 9. Itu karena nyokap gue melalui hal itu gitu. Kalau gue tidak menyampaikan apa yang gue rasakan, kalau gue tidak menyampaikan apa yang gue inginkan, mungkin nyokap gue masih akan melakukan hal itu. Tapi karena akhirnya gue mengungkapkan yang gue pengen lakukan, gue memberikan penjelasan, gue memberikan janji bahwa gue akan melakukan ini, jadi oh ya udah, oke, gitu. So buat kalian, hal yang pengen gue sampaikan adalah diskusi. Itu sih poinnya. Coba dibangun diskusi kalian dengan orang tua, karena gue yakin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apapun keputusannya mereka hanya pengen anaknya itu bahagia. So kalau misalkan yang membuat kalian bahagia adalah berpergian sendiri, jelaskan sama orang tua kalian. Itu aja, sekian dari gue.